Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita yang berkaitan dengan menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk menambah semangat kita dalam membahas Pancasila dan kewarganegaraan. Setiap negara pasti memiliki konstitusi untuk mengatur penyelenggaraan negara. Di negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum yang tertinggi. Di bawahnya, terdapat juga peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Untuk mencapai ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara dan akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera, maka sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dapat digolongkan sebagai konstitusi yang bisa diubah. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana mensyaratkan 2/3 anggota DPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Kesepakatan dasar itu terdiri dari 5 butir, yaitu: yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikarenakan pembukaan itu merupakan uraian terperinci dari teks proklamasi dan juga di dalam pembukaan itu memuat dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kita mempertahankan pembukaan dan dasar negara, itu telah menunjukkan kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden itu merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal yang normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kemudian prinsip yang kelima yaitu melakukan perubahan dengan cara adendum, di mana cara adendum ini yaitu mempertahankan naskah asli yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar kita, sehingga naskah Undang-Undang Dasar yang sebelum amandemen, kemudian amandemen 1, 2, 3, 4, dan seterusnya harus ada di dalam satu naskah. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan dan juga melaksanakan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.